Sudah terlihat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi. Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah kalau kalian sehat hari ini? Sehat, Bu. Sehat Semangat? sekali, Bu. Semangat ngikuti pelajarannya Bu Neni. Semangat. Alhamdulillah kalau semangat. Berarti semuanya sudah sarapan ya pagi ini ya? Sudah. Sudah berarti saya dulu. Belum. Ya nanti tunggu ya. Setelah kita pelajarannya Bu Neni, nanti kalian boleh istirahat, nanti jam istirahat kalian boleh sarapan ya. Kalau sekarang kalian dengarkan dulu Bu Neni ya. Bu Neni ini mau memberikan apa tentang sebuah materi ya. Materinya itu membuat kesepakatan bersama. Kayak tadi. Bu, saya belum sarapan, Bu. Gimana? Nah, tadi Intan tadi bilang seperti itu. Nah, Intan, iya, kesepakatannya di kelas kita, kalau belum sarapan gimana aturannya? Kan sudah awal sebelum kita pertemuan ini, kita kan sudah ada kesepakatan. Gimana awalnya itu kesepakatannya? Kalau belum sarapan? Lanjutkan pembelajaran dulu, Bu. Baru nanti Melanjutkan pembelajaran dulu. Terus nanti sarapan. Itu salah satu yang kita pelajari hari ini. Nah, coba kita lihat. Kita belajar mengenai yang pertama elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di unit 4 itu membuat kesepakatan bersama. Sama halnya yang tadi. Kalian tadi, Bu, saya belum sarapan. Intan bilang seperti itu. Padahal kita sudah sepakat. Di jam pertama, kalau kalian belum sarapan, kita pelajaran dulu. Nanti ada waktunya. Itu kesepakatan kita. Nah, tujuan dari pembelajaran ini ya pembelajaran ini. Nah, tujuannya itu peserta didik dapat menganalisis, mempraktikkan bagaimana membuat sebuah kesepakatan bersama dalam sebuah pertemuan. Nah, saya dengan kalian sekarang itu kan juga sama. Ini adalah sebuah pertemuan. Walaupun ketemunya hanya 1 minggu sekali. Ya, tapi kita sepakat, Bu, kita ketemu ya. Iya, itu sudah pasti. Ya, sebelum kita menginjak ini, mau enggak kalian saya ajak nyanyi dulu biar lebih semangat? Intan tadi kan belum sarapan, kita nyanyi dulu biar lebih semangat, biar lebih energik. Ya, sebentar. Oke, kita nyanyi. Sebentar. Gimana, terdengar? Terdengar, Bu. Kurang keras, Bu. Oh, kurang keras. Bisa ratan wakul glimpang tekone bisa ratan dol pacul cul kembalian nyungli wakul kol kembalian wakul glimpang tekone bisa ratan wakul glimpang sekone bisa ratan. Sudah ya, itu saja. Nanti kalau lagu kalian kelamaan. Ya, lagunya itu lama. Kita kembali lagi ke pembelajaran lagi, ya. Nah, tujuannya tadi kan sudah Ibu jelaskan. Peserta didik dapat menganalisis, berarti kalian dapat menganalisis apa itu yang dinamakan kesepakatan bersama. Nanti kalian juga bisa mempraktekkan apa itu kesepakatan bersama. Ya. Terus, ini. Ini gambar apa? Ada yang bisa jawab? Ini gambar apa?
Gambar guru, Bu. Gambar guru, gurunya lagi ngapain? Lagi Lagi rapat, ngobrol. Bu. Lagi ngobrol, lagi rapat. Berarti ini salah satu apa? Kira-kira? Untuk menghasilkan kesepakatan bersama, Bu. Nah, pinter Mira ya. Untuk menghasilkan kesepakatan bersama itu ya salah satunya contohnya ya kalian menghasilkan kesepakatan bersama. Kalian ada musyawarah kelas ya. Kalian memilih ketua kelas pasti kan ada musyawarah. Itu salah satu contoh untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Sama seperti Bapak Ibu guru yang ada di gambar ini. Ini mereka sedang rapat, mau ada yang namanya evaluasi tentang penilaian. Ya, mereka rapat. Gimana nanti nilainya anak-anak? Gimana cara pengambilan nilainya? Merekanya rapat seperti itu. Apakah diadakan PTS atau langsung nanti UAS? Itu salah satu contohnya. Ya. Terus lanjut. Ya, ini tadi kan kalian sudah menjelaskan gambar tersebut. Ya. Terus, apa yang akan terjadi jika di kelas atau di sekolah tidak ada kesepakatan? Kira-kira apa? Semrawut, Bu. Tidak teratur. Teratur, Bu. Kacau, Bu, kacau. Kacau, semrawut, tidak teratur. Ya, semuanya jawabannya bagus. Saya senang sekali di kelas ini. Berarti kalian walaupun kalian belum sarapan, kalian semangat. Ya. Nah, ini contoh gambarnya ya. Tadi kalian katakan, Bu, semrawut. Nah, ini salah satu contohnya. Ini yang pertama, gambar pertama, semrawut. Kalau orang Jawa itu bilang sakarpe dewe. Itu kalau orang Jawa bahasa Jawanya, ya. Jadi mereka semrawut semaunya sendiri. Terus yang ini, yang kedua ini gambar kedua, ini juga sama, ya. Mereka juga sama. Mereka itu melompat pagar. Ya. Kira-kira melompat pagar ini juga kesepakatan dari mereka atau tidak? Ya, Kenapa Intan kok mereka kesepakatan? iya karena mereka itu membuat kesepakatan untuk manjat pagar, Bu. Kita Oh. terlambat sekolah, jadi manjat pagar saja, gitu. Oh, daripada nggak masuk ya? Iya, Jadi dari lebih baik manjat pagar. Iya, begitu itu kesepakatannya. Oh, jadi itu kesepakatannya. Kira-kira Edi, kesepakatan ini, manjat pagar ini bersama ini bagus apa enggak? Itu kesepakatan yang tidak bagus, Bu. Kalau menurut saya, kesepakatan bersama itu harus sesuatu yang sifatnya positif. Ya. Kalau ini ya sesuatu yang negatif, jadi nggak bagus, Bu. Nggak termasuk kesepakatan bersama yang dimaksud yang kita pelajari hari ini. Iya. Pinter Edi, Intan juga pinter jawabannya. Bagus sekali. Ya. Nah, kalau kita membuat kesepakatan bersama, itu juga sama. Ya, kesepakatan kita lihat dulu. Kalau kesepakatan itu baik, kita boleh, tujuannya baik, kita boleh mengikutinya. Tapi kalau manjat pagar, ini memang kesepakatan bersama. Ayo kita manjat pagar bareng-bareng. Ini dalam satu gerombolan anak-anak ini. Tetapi kesepakatannya kan jelek, tujuannya itu buruk. Ya, tujuannya buruk. Iya, sekali, dua kali. Mungkin mereka tidak ketahuan. Tapi kalau keseringan, mereka ketahuan. Yang terjadi apa kira-kira? Kalau mereka ketahuan sering sekali manjat pagar. Disanksi dengan tegas oleh sekolah, Bu. Diberikan sanksi dengan tegas. Selain itu apa kira-kira sanksinya? Pulang kembali, Bu. Dipulangkan. Biasanya dijemur, Bu. Hormat Nah, bendera. biasanya dijemur di bawah bendera. Nah, semuanya pintar di sini. Saya senang sekali ya. Semuanya ya. Pendapat kalian itu nggak ada yang salah. Semuanya benar. Ya, kalau kalian seumpamanya nanti masuk telat, itu pasti kan dapat sanksi. Ya, kalian masuk jam saya saja telat, pasti kan ibu kasih sanksi. Apalagi ini di sekolah, apalagi manjat pagar. Ya, pasti nanti ada sanksinya juga dari sekolah. Di dalam buku peraturan sekolah juga kan ada, sudah pernah disosialisasikan juga sama kepala sekolah kepada orang tua. Ya, nanti ada sanksinya. Entah itu diberikan hukuman bersih-bersih toilet atau diberikan hukuman hormat kepada bendera, ya. Itu salah satu. Makanya kalian jangan membuat kesepakatan yang tujuannya untuk hal buruk. Ya, kesepakatan itu yang kita buat harus bertujuan dengan hal yang baik, yang untuk mengayomi kebersamaan. Ya.
Terus lanjut. Nah, ini ada sebuah video, nanti Ibu tayangkan video mengenai bentuk kesepakatan bersama di dalam sebuah negara. Ya, sebentar. Saya tayangkan videonya dulu. Bu, mohon maaf suaranya nggak. Oh, suaranya kurang keras ya? Padahal ini sudah keras. Iya Bu, itu volumenya. Volumenya sudah 100 ini. Sebentar, volume di sini juga sudah keras. Teman-teman yang lain, apakah terdengar dengan keras? Mungkin Belum. saya yang Tidak. Belum di Sama share juga, sound ya. kayaknya, Bu. Belum di share sound. Sarson. Sarson itu yang mana ya? Saya kok gaptek. Jadi sebelum di apa namanya? Sebelum di share screen itu ada di sebelah kiri, Bu. Pojok kiri itu share sound, diklik share sound-nya. Oh ya, sebentar. Gini aja ya, Nak ya. Ini kan saya tadi kan cari Sersonnya tapi nggak ketemu. Jadi ini saya bacakan aja. Maksud dari hasil KTT kesepakatan bersama ini itu 31 masukan 31 kesepakatan bersama tentang perdagangan bebas. Ya, tentang perdagangan bebas dari negara kita ke negara lain, ya. Itu intinya, ya. Jadi kita diberlakukan mengenai perdagangan bebas. Sampai di sini ada yang paham apa itu perdagangan bebas? saya paham Bu, perdagangan bebas. Ya. Kalau menurut saya itu ya Bu, perdagangan bebas itu berarti antara dua negara yang sudah mengadakan kesepakatan bebas untuk melakukan transaksi atau jual beli antar negara yang bersangkutan tanpa dikenai bea masuk gitu ya Bu. Jadi bebas saja barang-barang yang masuk gitu. Seperti itu ya Bu. Ya. Bagus sekali jawaban dari Edi. Yang lain boleh menambahkan? Ada jawaban lain? Pendapat kalian gimana perdagangan bebas? Ayo teman-teman lain. Ayo yang lainnya, apa itu perdagangan bebas? Sama Bu, pendapat saya seperti Edi tadi, perdagangan bebas itu kita suatu negara dengan negara lain itu bebas untuk memperdagangkan apa yang mereka miliki gitu Bu, atau yang mau dijual sama warga negaranya dan lain sebagainya. Misalnya jual beli online gitu Bu, dari China ke Indonesia dan lain sebagainya. Itu kalau menurut saya Bu. Sekali jawabannya ya. Jadi perdagangan bebas itu jual beli ya, karena kita sudah dibebaskan berarti jual beli antar negara ya, jual beli antar negara yang bebas bea cukai ya. Nah, tapi kalian harus ingat ya, walaupun bebas
itu ada hak patennya. Contohnya seumpamanya, ya. Tahu batik? Tazam, tahu batik Tazam? Iya, Bu. Nah, batik itu berarti ciri khasnya mana? Indonesia, Bu. Nah, Indonesia. Kalau seumpamanya itu diklaim Malaysia gimana? Eh, Dijual kita di harus perdagangan bebas. ini, Bu. Apa? Kita harus kalau misalkan dijual bebas oleh negara lain, kita harus menggugat, Bu. Nah, kita gugat. Iya, kita gugat, Bu. Karena itu milik diri Indonesia, Bu, bukan punya Malaysia. Kalau perlu kita hantam, Bu. Nah, kita hantam, kita gugat. Katanya Tazam Mm-mm. seperti itu. Iya, Bu. Karena sudah mengambil diri kita. Itu kan identitas kita, Bu. Kenapa diambil? Kan seperti itu. Iya, ya. Tazam jawab pendapatnya juga bagus ya. Jadi seumpamanya perdagangan bebas, walaupun kita juga bebas menjual barang apapun ya di sana, ya, menjual barang apapun di sana. Juga kita lihat juga ada hak patennya. Kalau seumpamanya di situ tertera katakan batik adalah ciri khas negara kita, tapi di sana dipatenkan punyanya Malaysia, berarti kita juga harus marah. Itu loh punya kita, punya negara kita. Jawaban kalian bagus sekali. Terus lanjut ya. Berarti kita sudah masuk, kalian sudah paham ya. Dari video tadi itu membuat kesepakatan bersama. Tadi simpulan kesepakatan bersama tadi apa kira-kira? Bebas jawabnya, Bu, atau kalau Bebas. oh ya, kalau yang saya pahami ya dari penjelasan Bu Neni terus dari video, kesepakatan bersama itu merupakan hasil pemufakatan antara dua kelompok yang akan dijadikan sebagai aturan dalam mencapai tujuan dua kelompok tersebut. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih jawabannya Edi. Yang lain ada yang bisa jawab? Tommy bisa? Jawaban yang lain pendapatnya gimana? Ya, Bu. Saya, Bu. Ya. Kesepakatan bersama itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan lebih dari dua orang untuk mencapai sebuah tujuan bersama-sama, Bu. Atau mencapai tujuan tertentu untuk menggapai sebuah target tertentu ya. Seperti itu, Bu. Iya, jawaban kalian Edi sama Tommy juga bagus sekali. Saya senang kelas ini. Ya, jadi kesepakatan bersama, ya, kesepakatan bersama itu adalah dari dua orang atau lebih untuk mencari mufakat tujuan, ya, tujuan bersama. Ya. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, KBBI, kesepakatan berarti perihal sepakat atau maknanya konsensus, sedangkan makna konsensus adalah kesepakatan kata atau permufakatan bersama. Ya, jadi sepakat bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Jadi kebulatan dari beberapa orang, ya, kebulatan kayak tadi, kebulatan yang dikatakan Tazam, Bu, itu kan batik itu milik kita, Bu. Jadi kita harus kalau diambil negara lain, kita harus marah, Bu. Nah, hampir semuanya pendapatnya juga sama seperti itu. Ya, terus ada pemilihan ketua kelas kalian. Kalian mencalonkan Edi sebagai ketua kelas. Kalian sepakat, Edi aja Bu yang jadi ketua kelas. Itu adalah salah satu contoh kesepakatan yang ada di kelas kalian. Ya. Terus lanjut, kesepakatan dapat tertulis dan tidak tertulis. Ada yang bisa menjelaskan apa itu kesepakatan tertulis dan tidak tertulis? Saya, Bu, kalau kesepakatan tertulis itu kesepakatan yang dalam bentuk peraturan perundang-undangan gitu ya, Bu. Ya. Sedangkan yang tidak tertulis itu kesepakatan yang bisa dalam bentuk kayak hukum adat gitu atau tradisi atau kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Seperti norma-norma gitu kayaknya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Edi, jawabannya bagus sekali. Yang lain bisa? Tri, gimana Tri? Tertulis dan tidak tertulis kesepakatannya? Sudah paham apa itu tertulis dan tidak tertulis kesepakatan tertulis? Paham, Bu. Kalau Apa itu yang
Kesepakatan tertulis itu yang tertulis, contohnya yang tertulis dalam undang-undang yang sudah disepakati secara tertulis. Kemudian yang tidak tertulis, yang ditaati tapi bentuknya tidak tertulis, gitu Bu. Iya, jawabannya semuanya bagus. Ya, kelas ini sip pokoknya. Ya, jadi gini, kesepakatan tertulis itu adalah kalau di kelas kalian, kalian bisa melihat di dalam kelas kalian itu ada peraturan. Peraturan di kelas, peraturan di sekolah, itu salah satu bentuk kesepakatan yang harus kalian taati. Itu adalah kesepakatan tertulis. Kalau yang di kesepakatan tidak tertulis, yang katanya Edi sama Tri tadi benar, ya itu sebuah kayak adat Bu, kayak apa, kayak peraturan adat itu Bu. Jadi tidak ada tapi kita lakukan, ya. Contohnya seumpamanya ada yang namanya itu kayak bubrah desa. Kalau di Jawa itu namanya bubrah desa. Nah, itu kayak seperti setiap bulan Agustus itu pasti, kalau kita kan ada perayaan di 17 Agustus. Tapi di setiap desa, hampir di setiap desa di Jawa, terutamanya di daerah sini ya, di daerah Jawa Timur, itu ada yang namanya ada kayak wayang, persembahan wayang, katanya untuk keselamatan desa. Itu selalu dilakukan hampir setiap tahun, ya. Itu salah satu contoh kesepakatan tidak tertulis, tapi dilakukan setiap hari, setiap tahun oleh masyarakatnya. Itu salah satu contoh kesepakatan yang tidak tertulis. Paham berarti ya kalian ya? Bu, paham. Ya. Ya. Bu. Lanjut. Nah, ini apa pentingnya mempelajari kesepakatan? Kira-kira menurut kalian penting nggak mempelajari kesepakatan itu dalam kehidupan kalian? Penting banget, Bu. Sangat penting, sangat penting, Bu. Sangat. Kenapa kalau penting? Kalau menurut kalian itu penting, kenapa kok harus kita pelajari Bu kesepakatan bersama Bu? Harus itu Bu. Bukan hanya, menurut saya bukan hanya mengerti ya Bu, tapi dipraktekkan sehingga hidup bersama itu jadi teratur gitu ya Bu. Seperti itu, aman, tertib, gitu. Saya ke sekolah itu bisa aman karena semua patuh dengan keputusan bersama gitu ya. Ya, Edi pinter sekali hari ini. Edi, saya acungi 5 jempol untuk kamu. Ya, nah kesepakatan bersama itu penting bagi kita. Ya, untuk apa? Salah satunya, yang pertama, ada interaksi antar manusia. Kalian kan juga pasti dalam menentukan kesepakatan bersama di dalam kelas, itu kalian berinteraksi dengan teman kalian. Yang kedua, ada yang namanya kehidupan berjalan harmonis. Kalau kalian ada kesepakatan, pasti kehidupan kalian akan berjalan dengan harmonis. Yang ketiga, kehidupan dapat berjalan dengan indah. Kalau kesepakatan itu disetujui oleh semua kelas, kehidupan kalian itu akan makmur. Itu salah satunya. Sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai kesepakatan bersama? Tidak, Bu, jelas. Sudah jelas, Bu. Jelas, berarti semuanya paham ya. Terus kita lanjut, berarti sekarang kalian akan berkelompok. Kalian Ibu kasih tugas. Ya. Nah, tugasnya yang pertama ya, kalian ini petunjuknya, Ibu kasih tugas. Kalian membentuk kelompok. Ya. Kelompok 1, kelompoknya ada 4 ya. Ada 4 ya. Kelompok satunya saya bagi atau kalian yang memilih sendiri kelompoknya? Dipilihkan saja, Bu. Oh, dipilihkan saja. Oke ya. Kelompok 1 Fahmi, beranggotakan Intan. Kelompok 2 Edi, beranggotakan Mira. Kelompok 3 Tazam, beranggotakan Tri. Kelompok 4 Tommy, beranggotakan Wida. Ya. Nah, kalian sudah Ibu bentuk kelompok ya. Yang kedua membuat video. Nanti kalian harus membuat video kesepakatan bersama. Tadi kalian kan sudah paham mengenai kesepakatan bersama. Ya, kalian harus membuat video. Terus yang ketiga, membuat video, nanti temanya Ibu tentukan. Tadi kalian kan sudah berkelompok, ya kan? Nanti temanya Ibu tentukan setiap kelompoknya, ya. Selanjutnya yang keempat, kalian dalam pembuatan video tersebut kan menentukan tujuan, ya. Tujuan kenapa kok harus ada
ini, kesepakatan ini untuk mencapai tema tertentu ini, ya. Terus setiap kelompok, ya, setiap anggota kelompok wajib memberikan ide. Jadi nanti tidak ada, Bu, ini loh Bu, nggak ngerjakan, Bu, saya aja yang ngerjakan. Gitu. Tidak ada kata seperti itu. Ya. Terus selanjutnya, kalian boleh membuat videonya itu semuanya dalam bentuk foto, di foto terus nanti dikasih kata-kata, atau dalam bentuk video, potongan video, terus nanti digabung, itu boleh. Sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Ya. Terus semua anggota kelompok wajib terekam. Jadi semua anggota kelompok itu wajib terekam dalam video tersebut. Saya nggak mau kalau hanya anak ini aja Bu yang dijadikan model. Mbak, itu namanya bukan kesepakatan. Ya. Terus ya, videonya harus diedit sebagus mungkin, estetik mungkin. Terus video yang sudah jadi nanti kalian upload di akun salah satu akun anggota Instagram anggota dari kelompok kalian atau di channel YouTube anggota kelompok kalian. Jangan lupa kalau sudah di-upload ya, di-tag ke Instagramnya Ibu. Atau kalau yang di channel YouTube kalian bisa tag bisa memberikan linknya ke Ibu, dari Ibu bisa menilai. Ya. Terus lanjut ya. Nah, ini temanya. Untuk kelompok 1 tadi Fahmi bersama Intan, kesepakatan bersamanya adalah kebersihan kelas. Ya, kalian membuat kesepakatan tentang kebersihan kelas. Yang kelompok 2, ya. Kelompok 2 tadi Edi sama Mira, kesepakatan kerja bakti di sekolah. Kalian nanti berikan gambaran kepada Ibu, ya. Terus yang kelompok 3 tadi Tommy. Ya. Tommy tadi sama Wida ya. Tommy sama Wida, nanti kalian kesepakatan tentang pergi study tour. Terus kelompok 4 tadi Tazam. Ya. Tazam sama siapa tadi? Widi ya. Tazam sama Widi membuat kesepakatan belajar kelompok. Ya. Sudah jelas kan? Ya, tema-temanya. Ibu kasih waktu selama 30 menit kalian membuat kesepakatan, nanti Ibu akan tanya kesepakatan kalian nanti seperti apa. Siap ya? Ya, silakan dirembukan. Ya, silakan dirembukan sama kelompoknya. Habis ini Ibu akan tanya. Ya, 30 menit sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Sudah. Ya, sudah. Oke, mulai Sudah, dari kelompok pertama. Mau saya tanya, kelompok pertama. Contohnya apa? Tadi Fahmi sama Intan. Yang tentang kebersihan kelas. Ya, saya tadi sudah bekerja sama dengan Intan dalam menentukan kesepakatan kebersihan di dalam kelas, Bu. Jadi untuk poin yang pertama, di sini membuat kesepakatan di mana setelah selesai pembelajaran atau di akhir pembelajaran sebelum pulang, semua teman-teman saya itu disuruh mengambil lagi sampah yang ada di kelas, Bu, untuk dibawa keluar. Jadi sebelum keluar itu membawa sampah dulu. Nah, setelah itu yang kedua, mengangkat bangkunya, Bu, ke atas meja, Bu, supaya memudahkan untuk dibersihkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Intan, Bu, untuk poin-poin selanjutnya. Ya, baik Bu. Jadi yang selanjutnya itu kesepakatannya itu untuk yang tidak piket kami denda 5.000 Bu. Kalau yang tidak piket di kelas. Kemudian ada kesepakatan untuk pembuatan jadwal membersihkan toilet yang ada di pinggir kelas itu, di samping kelas kami. Itu kesepakatan yang kami buat. Ya. Itu dari kelompok 1 ya. Bagus sekali kelompok 1, Intan sama Fahmi. Ya. Nah, kesepakatan kalian menyapunya sebelum pulang sekolah itu bagus ya. Terus nanti yang enggak piket didenda. Biar kenapa kira-kira? Kenapa kok kalian harus menentukan didenda? Kenapa kira-kira, Intan? Biar piket semua, Bu. Terus biar mereka jerah kalau nggak piket dapat denda 5.000, kan uang jajannya habis, Bu, nanti buat bayar piket. Terus uangnya gimana? Uangnya kamu ambil apa dimasukkan kas? Ke kas kelas, Bu, buat beli peralatan kebersihan lagi yang sudah rusak misalnya gitu. Bagus, Intan, ya. Jadi kalian tidak piket jika kalian tidak piket karena itu sudah kesepakatan di dalam kelas. Jadi kalau tidak piket nanti ada dendanya, Bu. Dendanya nanti masuk uang kas. Nah, itu kalian akan membuat efek jerah kepada kalian. Kalian tidak bisa yang namanya membeli makanan.
karena uang kalian untuk membayar denda. Itu kesalahan kalian sendiri. Makanya kalau sudah sepakat berarti harus kalian lakukan bersama. Karena tujuannya baik untuk kebersihan kelas kalian sendiri. Kelompok 2 tadi Edi gimana Edi? Dari Edi sama kelompok, Mira? iya Bu. Dari kelompok 2 tadi kami sudah diskusikan kesepakatan bersama yang kami lakukan terhadap kegiatan kerja bakti di sekolah. Yang pertama, setiap hari Jumat kedua dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, itu semua warga sekolah itu mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, gitu ya Bu. Yang kedua, kesepakatan yang kedua terkait kerja bakti di sekolah adalah bagi para siswa yang ketahuan untuk membuang sampah tidak pada tempatnya, maka nilai sikap itu akan diberikan nilai C. Ini sudah kami konsul kepada guru, Bu. Jadi kata Bapak Ibu guru itu bagus sekali. Selanjutnya nanti disampaikan oleh Mira, Bu. Mira, silakan. Oke, siap. Terima kasih Edi. Jadi Bu Neni, tadi kita sudah sepakat bahwa di kelompok 2 ini untuk kerja bakti dilaksanakan di lingkungan sekolahnya itu di area taman, Bu. Karena di taman itu suka banyak daun-daunan yang jatuh, jadi sangat tidak bersih kelihatannya gitu. Jadi di sekitaran taman, kemudian ada juga kita bercocok tanam juga di sana biar lebih rindang sekolahnya, seperti itu Bu. Ya, terima kasih Edi sama Mira. Bagus sekali ide kalian ya. Jadi kalau kesepakatan kerja bakti di sekolah, itu kalian menentukan harinya apa, ya kan? Edi tadi seperti itu. Terus nanti kalau tidak mengikuti kerja bakti, ya, kalian tidak mengikuti kerja bakti, berarti apa yang terjadi nanti? Ya, nilai sikap kalian, ya, sikap kalian akan mendapatkan nilai C. Ya. Terus tadi ditambahkan oleh Mira, kerja baktinya di area yang di taman sekolah, Bu, karena di sana itu terlalu rindang, Bu. Jadi kita bersihkan dedaunannya. Ya. Itu salah satu bentuk kerja bakti di sekolah. Ya. Terus lanjut. Kelompok 3, Tommy. Kelompok Ya 3. Bu, kelompok saya Bu sama Wida. Ya. Jadi tadi kita ngadain rapat Bu, kita ngadain keputusan bersama. Kebetulan kita kan anggota OSIS Bu. Jadi nanti untuk study tour-nya kita mau ke Bali Bu, ke desa adat. Seperti desa Panglipuran, desa Tanganan. Itu kan kita di sana bisa mengambil pembelajaran juga Bu. Banyak desa adat-adat yang kita pelajari di sana. Seperti itu Bu. Mungkin kita bisa menambahkan buat jawaban untuk Bu Neni. Iya Bu, jadi tadi kesepakatan bersama kita, ini Bu, terkadang-kadang anak-anak itu banyak sekali alasan kalau nggak ikut gitu. Jadi karena banyak alasan nggak ikut, jadi kita menetapkan ada sanksi. Jadi sanksi kalau mereka nggak ikut study tour itu, jadi mereka tetap harus membayar uang uang perjalanan. Jadi itu nanti untuk untuk tambah-tambah yang ikut study tour gitu Bu. Karena banyak alasan Bu, kadang-kadang anak-anak ini Bu. Oh iya, ya. Kalau pembayaran uangnya itu penuh apa setengah? Kalau yang tidak ikut? Ya harus penuh Bu. Oh, harus penuh. Jadi berarti biar sama, ada ya? efek, jadi ya sama-sama, walaupun nggak ikut kan tetap harus membayar. Jadi mereka mau nggak mau pasti ikut gitu Bu. Nah, itu kesepakatan dari kelompok 3 ya. Mereka kalau Ya, mau mengadakan, ya, terima kasih Wida, terima kasih Tommy, ya. Jadi kesepakatan dari kelompok 3 ya, kalau mereka mau study tour, mereka maunya itu ke Bali Bu, ke desa Panglipur. Ya, di sana itu mungkin banyak budaya yang bisa kalian ambil sebagai salah satu dimasukkan dalam pelajaran kalian. Ya, tertibnya di sana desanya, kebersihan di sana, kalian bisa mencontohnya. Terus ya kesepakatan yang kedua, kata Wida, Bu, kalau nanti tidak ikut, apa yang akan terjadi? Kalian tetap akan membayar penuh biaya study tour tadi. Ya, biar kalian itu mau ikut semua, karena kalian harus kompak dalam satu kelas ini. Ya. Yang keempat, kelompok 4.
Gimana Widi? Tri? Ya, Bu. Ya? Saya dari kelompok 4. Gimana? Tadi sudah berdiskusi sama Tajam mengenai kesepakatan belajar kelompok. Yang pertama, di sini kita membuat kesepakatan untuk kelompok, kesepakatan konsekuensi secara bersama. Jadi kalau kerja kelompok, kalau tidak ada yang tidak mengikuti kerja kelompok, mungkin tidak akan dicantumkan namanya di dalam kelompok karena tidak mengerjakan. Terus yang kedua, membagi tugas secara adil per kelompok. Jadi setiap orang wajib mengerjakan tugas kelompok. Ya, yang keempat di sini kita memilih, yang ketiga kita memilih waktu untuk pengerjaan kelompok. Waktu yang tepatnya, jadi supaya kita kerja kelompoknya itu bisa semuanya bareng-bareng ikut, Bu. Itu hasil pengerjaan kesepakatan belajar kelompok kami, Bu. Ada lagi? Taza mau menambahkan? Sudah. Oh iya. Sudah benar, Bu. Sudah benar. Ya, terima kasih kelompok 4. Kelompok 4 juga bagus sekali jawaban kalian, Widi sama Tazam ya. Jadi membuat kesepakatan belajar kelompok, kalian menentukan waktu. Terus setiap orang harus memberikan idenya dalam pembelajaran kelompok ya. Biar tidak ada yang namanya, Bu, nebeng nama Bu ini Bu, hanya seperti itu. Jadi tidak ada yang seperti itu nanti kata-kata itu tidak muncul ya. Jadi kalian harus kompak. Itu yang dinamakan kesepakatan bersama. Berarti kalian sudah paham semuanya mengenai kesepakatan bersama, berarti kalian akan membuat video yang bagus nanti. Jangan lupa nanti di-tag ke Ibu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Tidak paham. Tidak ada? Berarti semuanya sudah paham? Paham, Bu. Ya, Bu, tadi Bu Deni sangat jelas memperjelas materinya. Ya. Berarti kalian sudah jelas semuanya, kalian sudah paham mengenai kesepakatan bersama, ya kalian juga akan membuat videonya. Tadi sudah ada gambaran mengenai videonya, video kesepakatan bersama yang akan kalian buat. Ya. Nah, Ibu akan ya, jadi kesepakatan bersama itu adalah ya, kesepakatan yang kita buat bersama untuk mencapai suatu tujuan demi kebaikan bersama juga. Itu inti dari kesepakatan bersama. Jadi pemufakatan yang nantinya akan mencapai tujuan bersama. Ya, itu dari inti dari kesepakatan bersama yang kita pelajari hari ini. Ya. Terus selanjutnya minggu depan jangan lupa ya, minggu depan kalian akan belajar mengenai, karena kalian sudah belajar mengenai kesepakatan bersama. Minggu depan kalian akan belajar mengenai yang namanya hierarki perundang-undangan yang ada di negara kita. Siap untuk pelajaran minggu depan? Siap, Bu. Selalu siap, setiap saat. Ya. Terima kasih anak-anakku hari ini. Kalian semangat sekali ya. Sebelum Ibu akhiri pelajaran, mari kita berdoa dulu karena kalian sudah hari ini kalian sudah sangat luar biasa. Ya, berdoa dulu dipimpin Edi sebagai ketua kelas, berdoa dulu. Siap, Bu. Oke, teman-teman. Mari kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan kita menundukkan kepala sejenak, kita bersyukur dan berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Monggo Bu Maya. Monggo teman-teman dulu yang jadi teman-teman observer. dulu. Ya, silakan. Pak Tazam sama Pak Solihin. Pak Solihin dulu. Pak Solihin masih di mute. Oke, siap. Terima kasih, Bu Nini. Luar biasa penampilan yang telah jenengan sampaikan. Jadi untuk observasi kita tetap mengacu kepada beberapa poin yang sudah menjadi
apa ya, yang sudah terschedule seperti itu. Jadi untuk Bu Neni, apakah suara saya jelas, Bu? Iya, jelas, Pak. Iya. Mudah-mudahan tidak tumbuh batunya ini. Baik, Bu Nini, penampilan yang Ibu sampaikan di sini mengenai keterampilan dalam membuka pelajaran, kemudian keterampilan dalam menarik perhatian dan juga memotivasi siswa ataupun peserta didik, ini sudah luar biasa. Artinya komponen-komponen yang telah kami sebutkan barusan itu sudah ada pada saat Ibu Neni melakukan praktek pembelajaran seperti itu. Termasuk juga media, ya, media yang Ibu gunakan ini sudah berbasis ini teknologi, itu atau tepak gitu ya, itu sudah berbasis itu. Termasuk juga tadi saya dalam melihat LKPD, lembar kerja peserta didik yang Ibu berikan, ini sudah memberikan LKPD yang merangsang terhadap soal yang berbasis hot seperti itu. Ya, kenapa? Karena di sini peserta didik oleh Ibu berdasarkan LKPD-nya itu diberikan kesempatan untuk melakukan sebuah musyawarah seperti itu untuk menghasilkan sebuah kesepakatan bersama, yang mana kesepakatan bersama tersebut akan menjadi sebuah keputusan, yang mana keputusan bersama ini akan menjadi sebuah aturan, yang mana aturan ini akan dilaksanakan oleh semuanya, semua siswa di dalam kelas. Jadi dalam hal ini menyusun kesepakatan bersama ini tidak mudah seperti itu. Kadangkala menyusun kesepakatan baik menurut kita, akan tetapi menurut orang lain itu tidak baik seperti itu. Jadi di sini sudah diperlukan pemikiran-pemikiran yang banyak hal yang tentunya harus diperhatikan itu. Terus selanjutnya kemampuan dalam menggunakan analogi seperti itu. Ibu sudah ngena banget tadi itu, ya, sudah mengaitkan dalam memberikan rangsangan kepada peserta didik itu selalu mengaitkan dengan apa ketika peserta didik jenuh tidak terangsang, Ibu ada yang apa sekiranya yang kira-kira menghidupkan forum seperti itu. Termasuk juga dalam ini ya, pembuatan kesimpulan itu juga ada. Ibu juga sudah menyampaikan pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa setelahnya kesimpulan itu, ya. Nah, cuman di sini mungkin yang perlu ditambahkan lagi sama Ibu Neni yaitu ini dalam memberikan jawaban dari setiap kelompok seperti itu, mungkin jika dianggap perlu ada tambahan mungkin seperti itu bisa ditambahkan oleh kelompok lain. Tadi itu masih belum ada di saat Ibu melakukan pembelajaran. Entah ini apa namanya, dalam hal ini Ibu memang dalam prosedurnya memang tidak harus seperti itu atau seperti apa. Cuman ini hanya sekedar usulan. Karena apa? Karena kalau misalkan seperti tadi kesepakatan terus kemudian ada yang menyanggah dari kelompok, ada bahasa yang kurang baik misalkan ataupun kalimat yang kurang tepat, itu kan bisa diperbaiki seperti itu. Mungkin itu saja Ibu Neni dari kami untuk ini, untuk lembar observasi yang kami ini sudah saya isikan di Google Drive-nya itu. Terima kasih Bu Neni, luar biasa. Terima kasih Pak Tazam. Saya mau menanggapi yang terakhir itu tadi Pak Tazam. Iya. Yang terakhir itu sebenarnya saya ngeblank Pak. Jadi saya melihat jawaban teman-teman, saya mau nambah itu ngeblank karena saya apa? Jujur Pak, saya tampil pertama itu ngedek Pak. Gitu loh. Jadi saya ngeblank, ini mau mikir apa?
Tapi ada Bu ya Bu, rencananya memang ada. Iya, sebenarnya itu ada Pak. Pikirannya kemarin itu nanti kalau teman-teman jawab itu akan saya tambahin. Di sini sampai di sini saya ngeblank. Jadi saya tadi mikirnya, oh iya tadi belum saya tambahi jawabannya gitu. Kemarin itu saya praktekkan sendiri di rumah, itu sudah saya kasih tambahan kayak nanti berarti kalau teman-teman jawab ini saya tambahi ini gitu sebenarnya. Sampai di Iya. sini. Maaf ya Pak Tazam. Iya Bu, luar biasa, luar biasa. Terima kasih Ibu. Pak Solihin, monggo. Student Center, Pak. Student Center. Student Center. Terima kasih Pak Solihin. Ya, memang saya juga sebenarnya lupa Pak itu tadi Pak. Jadi saya sudah mungkin kalau di kelas memang saya berikan pertanyaan kepada anak-anak, ada yang tanya gitu. Tapi ini tadi memang benar-benar lupa, baru ingat ya dari masukan Bapak, dari masukan Pak Tazam juga. Terima kasih masukannya, nanti mungkin pada saat ini bisa saya perbaiki. Ye, bisa.